kerja sampai yang semua juga bernilai ibadah. Terlebih di waktu libur kayak gini, nyempatkan ngaji. Nah, ini yang bisa rutin dan istiqomah dari BMI seluruh dunia. Ini Hong Kong ini yang bisa mengadakan majelis. Benar. Kalau di negara-negara lain itu event besar itu hanya bisa dilaksanakan pada PHBI aja, momen-momen tertentu saja. Tapi kalau di Hong Kong bisa tiap minggu bikin pengajian. Keren, ini luar biasa. Padahal sewa gedung, padahal bayar. Ini jamaah Hong Kong ini gak eman. Keren. Kondang. Masuknya pakai tiket. Coba begitu datang ke sono kotak Doraemon. Saya tak teko, tapi itu sama sekali nggak ada pengaruh bagi jamaah, malah seneng ada peluang. Habis ini nanti masih ada infak keliling, kesempatan untuk jariah. Jadi saya kerja ibadah, saya ngaji ibadah, saya sedekah ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadikan hidup saya makin berkah. Anak-anak saya berkah, suami saya berkah, orang tua saya berkah, keluarga saya berkah, dan itu menjadi wasilah selamat dan hidupnya keluarga kami dunia akhirat. Ini keren, bagus. Soalnya dirimu mau ibadah pakai tahajud gak mungkin. Ibadah pakai jihad apalagi koyoke berat. Nah, potonganku kan wiridan akeh gae. Akeh gae kon sira gak mungkin. Wes salah gak mungkin. Allahu latifun alim yulqu man yasha wa huwa al-qawiyyul azim. Paling lagi nyekel tasbih dah. Lah wong awan kerja sore kerja bengi kerja kok. Nggih to? Mau baca Quran. Qulillahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi bi yadihi Maka setiap ada kesempatan kayak gini manfaatkan. Keren. Lah yo wong ngasih tausiah kita lagi ceramah kok, Pak. Modelnya kayak ndelok apa? Lah begitu aku noleh. Nah. Ya, sorry ya yang di belakang. Pokoknya I love you semuanya. Allah luar biasa. Ini jelas gak duwe tiket. Nah, lah yo gak duwe tiket kok. Terima no, malah sampean derajatnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Kan sampean di atas. Nah, mereka yang di bawah. Soalnya kok sing non duwe potongan gak duwe isin. Itu konek kari, ngeting nang dhuwur, orang bawa tiket bisa. Salah ngono, kate engko infake koin. Tenono. Kenemenan dan spesial saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Anja yang di Hong Kong, matur suwun. Keren, luar biasa. Tak kasih tahu ya, sahabat Anja ini makhluknya cuma berapa? Memang belum terkoordinir dengan baik. Kalau jamaah Anjamania insya Allah udah banyak lah. Ini semuanya insya Allah juga jamaahnya Anwar Zahir. Saya melihat wajah-wajah lama masih banyak bergentayangan di sini. Termasuk itu yang Anjamania, Zahirmania itu ngelawasnya. Itu kulino infak $10 jadi apal masuk wajah-wajah lama. Dan insya Allah udah nggak asing lagi. Alhamdulillah barokah pandemi. Kalau dulu Anwar Zahid itu anti medsos. Saya di berbagai kesempatan setiap datang ke Hong Kong saya selalu keluar. Anwar Zahid nggak punya akun medsos apapun, Facebook nggak ada, Twitter nggak punya, IG juga nggak punya, mulai dulu nggak pernah punya. Tapi barokahnya pandemi kan suwopi tanggapan. Sampai kena imbas PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek.
Ya sebenarnya kalau jadwal saya sih pas sampai akhir Desember 2021. Tapi mulai 2019 itu kan udah stop, nggak ada izin untuk mengadakan event. Di Indonesia juga sama, nggak ada izin untuk mengadakan event, apalagi skalanya besar yang menimbulkan kerumunan. Kalau agenda jadwal persis sampai Desember 2021, tapi semuanya nggak dapat izin, nganggur. Justru jamaah yang banyak, mubalek penceramah yang jamaahnya banyak, itu malah diawasi. Saya ngenteng waktu itu yang jamaahnya sedikit-sedikit itu, delesep-delesep yang tingkat tetap bisa nggak acara di Indonesia. Kalau kayak kita nggak bisa, harus izin macam-macam, kan jamaahku lumayan nambah. Justru mandek-dek, akhirnya barokahnya itu kita ngaji bareng sama anak-anak di pesantren, tiap hari ngaji sama anak-anak. Lah terus jamaah yang dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang dari luar negeri, dari Hongkong juga, bengok-bengok pengen ikut ngaji. Terus teman-teman usul, ya udah kalau gitu kita bikin akun YouTube. Ya kalau hitung-hitung jelek gue, gitu loh. Nah, akhirnya teman-teman usul, apa niki terus nanti kita bikin channel YouTube terus nanti. Akhirnya aku ya wis gak apa-apa wis bismillah. Nah, mulai saat itu, mulai awal pandemi 2020 itu bikin channel YouTube namanya Anza Channel Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Ya keren gitu loh. Masa aku gawe Anwar Channel gak pantas. Zahid Channel juga pantas. Misalnya Ahmad Anwar Zahid yang kedawan. Lebih singkat lah Anja. Makanya saya ini panggilannya Abah Anja. Ya nek liyane gawe singkatan oleh masa aku gak oleh. Liyane kan ono UYM, ono UWAH, ono UAS, ono UJM, masa aku gak oleh Anja. Ono Hakim Ki Anwar. Nah ini tuh Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel Anwar Zahid ya. Mungkin ada yang belum subscribe. Subscribe dong. Ya jangan cuma subscribe, bisa ke teman-teman. Makasih yang udah subscribe, makasih. Cepet ya, termasuk cepet lah, alhamdulillah. Jadi 2 tahun kita subscribernya udah 1.300.000. Terus aku tuh berpikirnya gini, ya Allah, kita mau get biyen. Udah lah, mau get biyen, paling subscriber 5 jutaan. Loh, kan gak promosi gak. Ket mulai zaman HP Ukal. Mulai 2011 namanya. Ya pokoknya HP jadul lah. Mulai HP jadul itu kan coba mulai ada pertama YouTube kita udah bikin kayak yang lain, ya lumayan ya, penghasilannya ternyata lumayan. Itu kalau dari sisi nominal, mohon maaf, tapi tujuan utamanya bukan di situ. Satu ya untuk menjalin ukhuwah biar silaturahim dan persaudaraan melalui medsos itu makin bener. Yang kedua ya untuk ngimbangi, untuk mewarnai biar medsos itu nggak dikuasai oleh mereka yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, kafir. Yang paling tidak itu harus di kantor juga, kita juga harus ada ya. Nah, terus berikutnya alhamdulillah itu sekarang punya akun YouTube resmi, yaitu punya Anwar Zahid, Anza Channel. Nah terus gara-gara itu teman-teman pondok ikut bikin channel juga namanya Ponpes Sabilun Najah Simo. Itu juga channel kami. Terus tim admin gawe maneh Abah Anza Pondok Simo. Sakarepmu. Itu 3 channel YouTube resmi. Terus IG itu dulu pernah bikin udah 1 juta sekian. Tahu-tahu hilang, gue kehack lo ya, gak tahu. Pokoknya tahu-tahu hilang. Jadi followersnya udah 1 juta sekian. Sekarang baru 2 bulan bikin akun IG itu apa ya jenenge? Abah Anja Official. Kalau ya nanti tak full back. Nah itu yang pegang admin, tapi itu akun resmi ya, akun resmi Abah Anja
Official. Yang belum follow udah ya lagi gue ini. Aduh. Ya itu udah. Iya ya. Enggak sayang, enggak. Ramadan yang tadi yang gue sarung yo udah. Ya orang gue sarung soalnya ngomongnya lowo tapi gak leggingan. Mungkin aku gak mandi terlalu maju. Bahaya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya Ramadan punya 3 keagungan yang ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau soal pahala, saya yakin panjenengan semua sudah tahu. Nah, 3 keagungan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Ini diantara keistimewaan Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali ke Baitul Izzah. Itu di bulan Ramadan. Sehingga ada peristiwa yang diperingati sebagai nuzulul dan nuzulul Quran itu berbarengan pula dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu berbarengan dengan nuzulul Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Dibuktikan dengan ada salah satu surat dalam Al-Quran yang disebut surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu bareng dengan nuzulul Lailatul Qadar. Itu banyak riwayat yang mengatakan kapan itu, pada malam 17 Ramadan. Ya, karena turunnya Al-Quran itu juga bersamaan dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan, pasukan mukminin dan pasukan musyrikin. Yang dimaksud bertemunya 2 pasukan itu dalam peperangan. Perang apa? Perang yang terdahsyat dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar. Dan pertemuan 2 pasukan, pasukan mukminin dengan pasukan kafirin dalam peperangan dahsyat yang disebut Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17. Makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran bukan pada malam 17 Ramadan, tapi pada malam 24 Ramadan. Nah itu. Jadi pertama, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Kok jadi istimewa Ramadan? Ya iya, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Saking istimewanya Al-Quran, maka semua, apa saja, siapa saja, mana saja, pokoknya sing berhubungan kalau Al-Quran ikut jadi istimewa, ikut jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewanya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ayo ikut menjadi mulia. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turunnya pada malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Ini bukti
apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Maka tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang mengajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang belajar, mengaji, mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Pakai Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan. Dan itu diturunkannya di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. 2. Ngono yo kabeh. Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syam, ibadah shaum, atau kita biasa istilahkan ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam, tapi nilai keutamaannya, nilai kebaikannya mengalahkan 1000 bulan. Barang siapa yang beramal pada malam itu, maka sesungguhnya dia sama dengan beramal selama 1000 bulan tanpa dipotong oleh aktivitas yang lain. Sopo wonge ngelakoni amal barengi Lailatul Qadar itu, maka seperti dia beramal seperti itu tanpa henti selama 1000 bulan. Itu kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Gini, Ramadan ini luar biasa pahalanya. Kalau di luar Ramadan, amal ibadah dan kebaikan kita itu dilipat gandakan minimal 10, maksimal 70. Rata-rata al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan 1 dibalas 10. Tapi khusus Ramadan, kebaikan 1 minimal dibalas 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumpung Ramadannya belum lewat, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Siapa? Orang yang Ramadannya tidak bisa membawa perubahan, Ramadannya tidak bisa menjadikan kebaikan. Ramadan berlalu tanpa arti. Itu orang yang sungguh celaka. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Ramadan akan berakhir sebentar lagi, betul? Banyak orang yang sedih karena ditinggal Ramadan. Boleh, tapi jangan khawatir, tahun depan Ramadan akan kembali. Jangan khawatir, tahun depan ada Ramadan lagi. Jangan bersedih, tahun depan masih ada Ramadan lagi. Yang patut kita sedihkan itu kalau tahun depan Ramadan datang sementara kita sudah pergi. Halo? Halo? Itu kita yang layak untuk bersedih ketika Ramadan datang kembali, tapi kitanya yang sudah pergi. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, subhanallah, beramal sekali di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan beramal 1000 kali. Kita baca subhanallah sekali di bulan Ramadan, ini sama dengan subhanallah 1000 kali. Kita baca zikir la ilaha illallah 1 kali di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan berzikir 1000 kali. Lah kalau kita zikirnya 100 kali di bulan Ramadan, itu berarti sama dengan 100.000 kali. Alhamdulillah. Masya Allah, Ramadan ini sungguh luar biasa, luar biasa. Ngaji 1 kali di bulan Ramadan kayak gini, ini pahalanya sama dengan ngaji 1000 kali. Makanya sing gak berangkat rugi pitung turunan.